Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Sutomo, Bapak Ibu Majelis Taklim Masjid Al-Karimah yang bangsa kita berrahmatullah. Adan sadaya pun kula minangkani menapa atas pamripun Pak Tompo sehingga kula tak ketemu. Langkung rumiyin kula badhe kepangaken rumiyin. Kanajan mungkin kakak sampai kepangalan. Beliau kula kemangan asam rawan ini terus kemudian mungkin sak idul mergi wonten jiwa kita dan ini diane dokter Iwan diane dokter itu kalau dokter Iwan dan dokter pulau saking pun jiwa pulau mewah naik dokter Iwan kita dan pulau mewah mepet sekarang mepet sangat lahir kalau buatan kita kemangan hitung dosa tahun kepengker pirang bangsa kita hitung dosa tahun kepengker pirang bangsa kita terus pas itu dosa tahun nanti bangsa kita malik. Alhamdulillah Allah pun diparingi bonus umur dari Allah karena satu umat itu umurnya ya 3 sampai kalian Rasul pun Rasul kita sudah 3 tahun mulai memiliki dosa itu menolak bonus itu tahun ini sehingga malah saya kalah pas itu di Samsung jika ya 3 di Samsung kowe tak wenehi bonus 7 tahun umpama iki kok tok bunga apa nek terus banyak laporan uang buatan komplit jadi tak ya repot. Tidak bonus umur, ya ditakoni rumah apa? Banyak berhitung tahun dengan pikiran tahun atau lain. Bila ada sak baju pulau bagi dinakan sisa umur pulau. Dipun dari Pak Toko, mau cuma lain kirim sekali Pak. Mas, insya Allah langsung begitu. Salahkan jari pun uang itu kan dipotong begitu. Kemudian kalau ini dicari Ustaz itu, bulan 5 pasaran itu, pasaran 5 itu jangan kompet. Malam pahit, malam pagi, malam lebih. Namun kita tampil awet kita dapat lahan itu pulau
awal dari sarang-sarang lain. Bapak Ibu, kula mekaten monggo kula nyaksani dipun paringi umur kedah kita syukuri kanjeng Rasulullah wiwit kanthi ngucap lafal hamdalah sesarengan. Monggo. Alhamdulillah. Diparingi umur monggo jabat-jabat. Nomor kalih diparingi kesehatan badan. Alhamdulillah kita sehat. Begini pun saya ketimbang saking dalem datang ke masjid ini sholat berjamaah isya dipun lajengaken maos luar biasa mengerjakan sholat isya berjamaah itu kebaikannya sama dengan menjalankan sholat sunnah setengah minggu separuh malam dan sebagai tanda bukan orang munafik, karena tanda orang munafik itu siji anak sarang salat isya kuara salah sembalangan sholat subuh. Alhamdulillah dengan kita masjid jamaah isya tanda bukan orang munafik yang pertama. Yang kedua, insya Allah kebaikannya seimbang setara dengan mengerjakan sholat sunnah setengah malam. Kalau dengan tidak sholat berjamaah subuh, kebaikannya setara dengan mengerjakan sholat sunnah semalam subuh. Luar biasa. Itulah kemurahan Allah pada kita, maka Allah itu disebut Rahman Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Monggo kita syukur kita wujudkan dengan satu amalan untuk menambah ibadah kita kepada Allah Taala. Salawat dan salam mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul yang terakhir yang memberikan yang telah diberi wahyu risalah Islamnya yang telah disempurnakan, agama yang telah disempurnakan oleh Allah sendiri yang disempurnakan, yang diperuntukkan oleh umat akhir zaman, umat Muhammad sampai akhir. Kemudian Allah memberikan beberapa kelebihan untuk umat Muhammad itu bergantung pada mereka, pada umatnya, siapa yang dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena memang umur umat Muhammad itu pendek dibanding dengan umur umat Rasul yang terdahulu. Ada yang 300 tahun, ada yang 600 tahun dan sebagainya. Sementara kita umat Muhammad hanya sekitar 60, 70, 80 atau lebih sekali pun. Maka kembali, mari kita senantiasa memohon Allah, semoga kita diberi keringanan oleh Allah, tidak bisa ittiba pada Rasulullah Muhammad SAW, dan akhirnya nanti Bapak Ibu saat kita berkumpul di Padang Mahsyar besok meninggal kemudian dibangunkan, kumpulkan ke Padang Mahsyar yang panasnya luar biasa itu, tidak ada apa bukan beliau tidak ada perlindungan. Maka kemudian kelompok manusia itu menghadap ke Nabi Adam, terus bila minta didoakan, minta agar panas ini dikurangi, agar seksa ini rasa pedih ini dikurangi, dan terusnya
para rasul-rasul yang terdahulu itu mereka mengelak, maaf aku raiso lunake sampeyan sedaya karena saya sendiri masih banyak kekurangan, masih banyak dosa dan sebagainya. Ibrahim, saya masih punya dosa, aku bisa ngapusi bapakku, bijak nyembahkan berhala, aku sambat, aku alasan mumet, pokok jane ora. Sehingga aku jadi dosa. Terus Nabi Ibrahim yang berdosa tidak bisa, tidak mampu berdoa memohonkan ampun para umat yang lain. Yang terakhir kepada umat Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW, cerita aja. Kemudian Rasul berdoa, syaratnya kepada orang-orang yang memang menjadi umat, tergolong sebagai umat. Insya Allah Rasul berdoa, itulah yang namanya doa syafaat. Doa syafaat dari Rasulullah, kemudian Allah lah yang memberikan ampunan, memberikan keringanan pada orang-orang yang berada di maksanya. Mereka yang tiba pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah kita tansah nuwun muga Ta'ala mugi-mugi kula sami saged dados umat Muhammad bisa tiba dengannya dan sehingga kita nanti bisa memperoleh hasil doa syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salah satu amalannya agar kita nanti termasuk golongan Muhammad SAW, kita mesti harus memperbanyak sholawat kepadanya. Langkung-langkung melalui malam Jumat yang terdiri. Ya, kita perbanyak sholawat kita. Di hari-hari biasa kita itu diberi contoh oleh Rasulullah untuk membaca sholawat. Apa yang kita Bu? Kita maca sholawat yang kita sak dino. 70 minim 70 sampai dengan 100. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. 70. Cukup ping 100. Kuwi ora apa-apa. Bila sholawatnya yang pendek-pendek aja. Cukup. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Cukup. Walaupun banyak sholawat itu banyak, ya. Allahumma sholli sholatan daimatan wa sallim salaman ala dan sebagainya. Jadi sholawat apa? Nah, ringkas. Panjang sekali. Ini Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Bersih-bersih, pakai bersih. Kalau kamu kita itu beragama, mengamalkan agama, mari kan kita itu menjual, ya, berjualan pada Allah, ya, agar kita dibeli oleh Allah dengan pemberian pahala. Monggo kita jual yang mudah-mudah tapi sedikit-sedikit kan akeh kali. Pemberian itu maksudnya 70 kali bersolawat insya Allah ya 70 kali kebaikan. Kita biasa. Logikanya Rasulullah mari contoh kurang sampai istighfar. Rasulullah mencontoh istighfar juga 70 sampai 100, 70 sampai 100. Oh, kita biasa. Dikritik jangan nek. Ini boleh dikritik. Bar sholat, ya, ini mulas pada. Nah, ini mulas, kalau kita berlima, terus kita utawi 50 5 waktu sholat 100 kali juga. Kita istighfar, kita sholawat. Syukur pagi hari, sholat subuh berjamaah, tidak segera pulang, terus pensiunnya, kemudian kau tekan malah sana tayangan.
Orang kumpul sih, duduk di masjid, kita wiridan dulu, zikir pagi namanya, gitu, sampai dengan terbit matahari. Terbit matahari sempurna, kemudian kita berdiri, sholat 2 rakaat, ya, yang namanya sholat sunat surut atau isyraq. Apa kebaikannya? Sama dengan menjalankan ibadah umroh tamatan, sempurna. Rasulullah sampun maringi contoh dhateng kula yang sami beberapa amalan, ya, agar kita menjadi umat Muhammad yang nantinya di alam akhirat nanti, di yaumul mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti, kita bisa bergabung di barisan umat Muhammad. Ya. Di mahsyar melalui layanan ikan sampun tidak haji. Jadi kalau mabit di Musdalifah, itu boleh orang enak tembane, orang enak apa-apane, orang kaya enak Mina, orang kaya enak Arafah. Gak-gakan. Lampu kuat banget. Kalau semakin saya membayangkan, ya Allah, pemerintah barangnya koyong ini kororo maksa. Kayaknya itu subhanallah. Ya, kita bisa kemudian nangis kekurangannya akeh banget. Yang sudah kumpul ke macam ini apa yang akan kami siapkan, kami laporkan kepada Allah Ta'ala. Itu Bapak Ibu yang menjadi PR kita masing-masing. Semoga kita manfaatkan sisa umur kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, mangke iki kula gadhahi wewengan dipun bagi mangke kemawon. Kula dipun paringi dawuh saking Pak Tokoh materi kula tentang akhlak. Lalu menika nggih pengantar rumiyin, berikutnya nanti insyaallah naik lokasi tetap dipun dawuh saben malam Jumat baik. Insyaallah kula badhe ngaturaken materi ngene akhlak. Bapak Ibu, kula yang sami beragama ini, hukum agama itu ada 3 macam ini harus kita miliki, kita amalkan bersama, kita miliki. Yaitu yang satu namanya iman, yang satunya yang nomor 2 namanya Islam, yang ketiga namanya ihsan. Ini rukun agama. Ini bisa diganti istilah dengan akidah, syariah, dan akhlak. Kula yang sami beragama menika kedah gadhahi 3 perkawis itu secara bersamaan, kami melakukan satu sistem. Akidah, keimanan, iman, akidah, syariah, akhlak. Nek guru akidah tok orang nganggo syariat, orang nganggo akhlak, mangke kudu dadi wong ahli ketatinan. Dapur percaya tok karo siapa? Ora syariate apa-apa. Nah, itu. Bahaya. Kalau jadi orang kok guru akidah tok sing diduweni syariat ora, salat ora, poso ora, syahadat ora. Pokoke sing penting aku ora percaya nang Gusti Allah. Dia hanya jadi orang ahli ketatinan saja. Kemudian kalau kita hanya syariat saja tanpa didasari dengan apa? Akidah, apalagi apa juga,
Syariat kok. Sing ditian syariat kok. Nek apa kowe salat, ya salat. Nek apa kowe kok ngene, kok aku ngene. Tanpa dikembalikan bahwa ini adalah perintah Allah, tanpa ada keyakinan bahwa ini semuanya perintah Allah, dia sudah bingung fasik itu. Karena misalkan melanggar aturan-aturan Allah, dia tidak krosok. Ya, tanpa akhlak, ya, dia akan jadi orang yang fasik, munafik. Maka tiga-tiganya ini misalnya harus kita miliki akidah, syariat dan akhlak. Akidah mau sami kita biarkan, boten namung cekap anggen kula sami melesankan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini boten cekap dipun lesankan saja. Apalagi dilesankan di ada penghulu saja. Ini fondasi namanya Bapak, yang namanya akidah itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Ucapannya ngono ning bagus. Jadi untuk ugai umat mulane dhewe susah. Wong ben-ben untuk menegake pas bedake mbahku lagi. Pas bedake mbahku. Kata-kata gitu. Ya. Banyak anakku. Ya. Lagu anak dari kota mantu yang tahun kepungkur ini. Dan pas nikah kuwi dari matine bae itu. Nah, ini akan membatalkan syahadat kita, Pak. Akan membatalkan syahadat kita. Pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah dan sebagainya. Yo, bahkan sangat, Bapak, kita katakan, kemudian syariat kita laksanakan. Syariat itu aturan-aturan agama yang ada. Aturan-aturan praktek menjalankan agama itulah syariat. Syariat itu ada yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Syariat wujudnya dengan ibadah. Syariat itu wujudnya dengan ibadah. Wonten ingkang ibadah mahdhah, wonten ibadah ghairu mahdhah. Syariat itu wujudnya dengan ibadah. Misalnya akhlak itu yang mewarnai perilaku kita, yang mewarnai syariat kita itu. Perilaku kita yang mewarnai menjalankan syariat maupun perilaku kita dalam berakidah. Perilaku inilah akhlak. Akhlak itu perilaku, tingkah laku seseorang. Dalam menjalankan syariat, dalam berakidah, dalam beragama. Contoh hampir akhlak dalam syariat, akhlak dalam menjalankan sholat. Contoh sekali semua. Kita sholat itu kan mesti harus memenuhi syarat dan rukunnya juga, Pak. Syarat dan rukunnya. Ya. Syaratnya antara lain masuk waktu, kemudian menutup aurat, ya, bersuci dan sebagainya. Bersuci wudu kan, gampangnya. Wudu yang tidak disertai dengan akhlak itu ada. Wudu ini orang melibatkan akhlak tidak disertai tingkah laku yang baik. Contoh, pada saat kita wudu itu cuci tangan cuci tangan. Ini jagungan tangan. Pas wudu
pas minggu jagungan karo cecake ya sing padha-padha kuwi. Iso ngerti? Kan soalnya terlalu. Itu cuma jagungan. Lah kenalan anu mayan. Sejak jagungan bareng itu kadang. Lah anu nang gak apa-apa bisa. Karo itu. Gandeng rumangsane wis apa? Aturane wudu kuwi bar basuh tangan kemudian ya muka lengan dan sebagainya itu sampai disambi dengan berbicara. Niki boten pas. Selajan urutane wis ditindakake ning akhlake ora dicake. Paham nggih? Nih. Boleh. Menutup Allah. Kan kemudian sholat dulu. Sholat. Kalau ibu-ibu mesti pakai rukuk. Paling muslimah Indonesia pakai rukuk. Pak san gandeng wis apal banget karo fikih. Nutup Allah kuwi wong lanang. Patese nutupi idat karo tekan nutupi. Ya. Betul. Bagaimanakah kita kalau ke masjid ini tanpa ada uzur yang menghalanginya sholat mungkin sependalu ya. Hanya ngugemi fikih yang ada menutup ayat itu batasnya udel tekan jempol. Bagaimana atau apa yang kurang dalam kita mengerjakan sholat itu kita hanya pakai sarung tok, sarung tanpa pakai baju, kemudian sarungan kudune ketutup, jenggule ketutup. Ada yang kurang tidak ini Bapak? Itu saya kira begini. Jangan masalah sah dan tidaknya sholat karena sudah menutup aurat. Yang kurang adalah akhlaknya. Karena kita menghadap kepada Allah masa iya. Dengan sarung pakaian dan sebagainya. Acik-acikanmu, alasannya kita wis menurut aurat juga memenuhi syarat. Ini yang kurang adalah akhlak. Ya, dalam kita membaca ini Bapak, kita mesti harus kita sertakan, kita dasari dengan akidah yang kuat, syariat yang benar, diikuti dengan akhlak yang baik. Di Islam kita itu akhlak tadi bisa dibedakan menjadi dua. Kali kita ngomong akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Kembali akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Perilaku kita, Bapak Ibu, Allah kita warnai dengan akhlak yang baik agar kita memiliki akhlakul karimah. Nah, akhlak mazmumah bukan akhlaknya seorang mukmin. Akhlak mazmumah akhlaknya syaitan. Kita mesti memakai yang akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Terus ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Akhlak kembali tingkah laku kita pada saat kita menjalin hubungan, ya, berinteraksi dengan siapa? Baik dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, dengan lingkungan hidup kita. Itu semuanya kita sedaya akhlak itu, wonten terapan tingkah laku, dengan hubungan kalian, saudara. Bagaimana interaksi kepada Allah,
bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia, bagaimana interaksi kita dengan sesama makhluk dan juga pada dirinya. Sedheripun atur wonten ing agama kita, karena memang alhamdulillah Bapak Ibu, agama kita adalah agama yang telah disempurnakan oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum apa? Nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari itu, pada hari ini al-yauma, pada hari ini turunnya ayat itu pada saat Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan haji terakhir pada waktu wukuf di Arafah. Rasulullah mendapatkan wahyu ini. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum. Ingsun sempurnake, ingsun sampurnake. Saya sempurnakan, saya Allah, aku Allah. Saya sempurnakan agama untukmu, lakum dinakum. Watmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu Muhammad. Ya. Nikmat untukmu dan umatmu. Wa raditu, dan aku rela Islam sebagai agama, menjadi agama. Kalau kita itu terbiasa juga pada saat-saat tertentu kita lafalkan itu raditu billahi robba wabil islami dinan wabil Muhammadin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulullah. Itu akan dijaga keimanan kita, akan disempurnakan, akan dijaga keimanan kita oleh Allah Ta'ala. Apa yang mengucapkan raditu billahi robba wabil islami wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Paling penting satu besok ping telu, sore ping telu, besok ping telu, sore ping telu, paling penting. Ya, itu juga termasuk akhlak kita terhadap Allah Ta'ala. Baik, karena kembali akhlak itu ada akhlak terhadap Allah, terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk, dan terhadap lingkungan. Tingkah laku yang baik kita itu kita mewarnai interaksi kita dengan empat pasang. Maka apa contohnya akhlak kepada terhadap Allah Ta'ala? Akhlak kepada Allah Ta'ala, yaitu yang pertama rasa ikhlas. Ikhlas itu termasuk akhlak. Ikhlas itu tidak ada ketergantungan kepada siapapun kecuali pada Allah. Ikhlas tidak bergantung kepada siapapun dalam kita mengucapkan sesuatu, dalam kita mengamalkan sesuatu, kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Ikhlas ini mandi banget Bapak Ibu, ngantos iblis ya, setan itu tidak berani menggoda manusia yang dalam yang mengerjakan ibadahnya dengan ikhlas, mengajarkan agamanya dengan ikhlas. Ada sangat ayat-ayat yang letakkan itu di Al-A'raf, ya. Salah satunya lagi di surat As-Saff, wonten ayat 10 kali 3. Nanti sakit dipun waos malih, salah satunya pun. Tapi yang ada kaitannya yang langsung kalimatnya itu 10 kali 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bi'iz dzalika la'uyanahum ajmain. Qala fa bi'iz dzalika la'uyanahum ajmain. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iki jawabane si
iblis dan Allah Ta'ala. Sadari pun ini ayat kan iblis tidak mau sujud pada Adam ya, sujud pada manusia, tidak mau ya. Boten kula boten purun nyembah Adam, kula boten purun sujud pada Adam. Lho ya. Kan kula niki langsung sae timbang Adam. Timbang musuh sae niku kok kula niki didamel sithik latu kok Gusti. Adam nomor sithik apa sithik. Sing lemah. Saya kok ya, ini kemudian menjadi alasan yang kuat. Kibir itu, takabur itu tidak bisa atau menghalang-halangi manusia itu masuk ke dalam surga. Kibir. Maka kemudian iblis itu tidak bisa mencium bau surga saja tidak bisa, ya, mencium saja tidak, karena dia kibir, takabur, merasa lebih baik dan sebagainya. Ya. Ada. Dan kemudian dihukum oleh Allah. Wes kowe nek ngono metu saka surga kene, kan dia. Kan? Dasarnya diberi hukuman begitu diterima. Mungkin nek wong yo penjaluk ya Allah. Wong yo penjaluk. Apa penjaluk? Oh, kalau nggak penjaluk kan terus nyakit tertarik di dunia kiamat. Nanti terakhir di dunia kiamat. Jalan lagi. Kuat ngalang-alangi anak turun Adam, ya, dari perbuatan baik, dari ibadah dan ngalang-alangi mempengaruhi takut. Dibiarkan oleh Allah. Ya, benar. Tapi juga iblis itu menyatakan diri sangat-sangat ini Allah boten wantun, juga boten wantun mempengaruhi orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan agama ini. Oh, ikhlas. Orang yang ikhlas tidak akan tergoda oleh setan, oleh iblis. Maka ikhlas termasuk akhlak terpuji dalam rangka hubungan kita kepada Allah. Ikhlas. Sehingga tingkatan kita jadi orang yang Islam ini, beragama Islam ini, tingkatan sing dhewe jenenge muslim. Muslim, orang yang hanya baru Islam saja, menyatakan dirinya Islam dengan syahadatnya, belum mau mengajarkan syariat yang lain. Ini dia hanya mendapatkan julukan muslim. Meningkat sedikit menjadi mukmin, orang yang beriman pada Allah, sadar bahwa yaitu ada tugas-tugas dari Allah, ada perintah-perintah dari Allah yang harus dikerjakan. Maka dia ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya zakat, ya sholat, dan haji, sampai semuanya hukum Islam dikerjakan. Namun mengerjakannya belum diiringi dengan akhlak yang benar, belum diiringi dengan akhlak yang benar. Tadi gurunya lah kalau jatuhnya kurang ikhlas, sahadatnya kurang benar, kurang ikhlas. Sholatnya tadi menunjukkan akhlaknya tidak baik, kurang ikhlas. Ngapain kok kudu nganggo pakaian sekope, nganggo pakaian hem, ya, sambil pakai sebelah, ya, kok tidak begitu? Jadi kita tingkatkan ikhlas. Ikhlas itu ya
Perilaku kita dalam mengerjakan wudu, kemudian sholat, itu benar-benar kita sertai dengan hati kita yang tulus, yang murni untuk beribadah pada Allah. Allahu Akbar. Kita rasakan, kita mencoba. Ini akhlak dalam kita menjalankan ibadah, dalam kita bersyariat sholat. Takdirnya dia Allah Akbar di samping itu. Allah yang maha besar. Allah yang menguasai. Allah biasa. Dalam kita membaca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, itu monggo akhlak yang pas dalam kita beribadah kepada Allah ini, kita ikhlas membaca Al-Fatihah. Ciri ikhlas itu bagaimana? Yang panjang ya dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang mendengung didengungkan, dan berbagai. Salah satu ciri bahwa dia membaca Al-Fatihah dengan ikhlas. Allahu Akbar, tampung doa kita Islam tangan pakai sampah, kayak satu bawa sepeda luas. Ya. Kita bisa kita terima dengan akal kita. Nenek utang yang ngomong sendiri tentang, bilang menit itu ada dia ya diberapa ini. Sekian menit ngomong sekian utang. Kita yang ikhlas loh. Untuk yang ikhlas, Allahu Akbar. Untuk yang ikhlas disertai dengan hati disertai dengan kan begini. Ini filosofinya orang sholat itu dan dalam hati akhlaknya. Kita berdiri tegak, kepala kita di bagian atas itu sudah. Tapi kemudian kan biasanya orang itu membanggakan dengan kepalanya. Ya. Maka kalau melakukan berotot kalau tidak begitu, mesti dijalani dibayar. Gimana? Maksud, udahlah, wong kaya juga kalau dia. Jadi kepala kita ini bisa jadi pusat perhatian seseorang tentang perilaku dia. Tapi monggo kita tuntun, kita bawa kepala perangai kita. Kepala yang kita banggakan yang bisa menjadi kita sok kadang-kadang gilingan tadi. Ayo ingat, dilatih kita ini menghadap pada Allah. Ya, sadarlah bahwa kepala Anda itu hanya sejajar dengan pantat Anda. Ojo jadi. Cirangku kalau bapak kuwi, ojo orang harus gilingan. Aku kok sansu kok aja. Ayo, kepala kita disamakan bahwa kepala kita itu sama dengan pantat kita, sama sejajar. Kita rasakan itu. Tidak sekedar syariat ini mungkin tidak. Kita mencoba membawa akhlak kita dalam kita menghadap pada Allah itu. Kita perbaiki saja. Betul. Nanti pojok tenan. Orang-orang nanti urung pojok kali sejegelan. Allah. Ayo, belum bisa merasakan bagaimana sebenarnya kehidupan praktek. Tidak saja itu karena kita semakin merasa kecil, semakin merasa rendah di hadapan Allah, maka kemudian kita mau sujud. Apa artinya? Apa filosofinya? Ketahuilah, sadarlah, samsu. Sirahmu itu podo kan derajat karo sikilmu sing mangan semua podo sejajar karena ada di hadapan Allah, tidak ada hati. Mulai kebilingan dengan
Masuk jauh itu kan. Ingatlah kepala anda silang itu foto kalau situ. Sama dia kalau sama. Ini termasuk akhlak kita dalam ibadah salat. Sehingga jangan ada yang nanti sirai nanti kau motoran situ sebenarnya. Kemudian tidak aneh kalau di luar sholatnya tidak bisa membuka badan. Ini perangainya cacik seperti itu dan seterusnya. Dan itu antara lain. Nanti satu pun kaos, pun mungkin bapak belum betul sakit di sini atas kawan besok saya ini. Dan itu minimal 45 menit pak, sampai 1 jam. Dari kasarnya semua. Nanti, betul ada keseluruhan. Ada, jadi kok sono kan tadi gaji pas sono itu kok terus batas masa itu kok urusan ini sebenarnya depan betul boleh kalau masih awal dan benar-benar kita memisahkan akhlak ini sampai pada masalah ikhlas dulu. Dan kita sampai kepada waktu ini. Insyaallah kemudian dengan berdekatan mereka yang berdiri balik kalau kita tepat tokoh kali balik. Insyaallah Rasman ajaran materi ta'zibun. Insyaallah materi akhlak menika. Jadi kita sampai terus bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita dengan sesama manusia itu banyak sekali. Bagaimana akhlak kita dengan istri bagaimana akhlaknya dengan suami dan seterusnya. Insyaallah nanti monggo kita saring-saring kita pelajari sana. Mungkin ada benar Bapak Ibu kadang sama jam baru atau sedek mungkin kita kumpul kita kita kumpul mungkin yang kecil juga kalau manfaat. Nah itu buat wonten manfaat pun moga kita anggap menika wonten siaran radio. Nanti kita siaran radio oke. Terus sekejap dan menika wonten catatan mangke saged dipun. Jadi ini kaji wonten selatan bersambung artinya mangke saged kita sambut malih kalimat dari salah satu. Peringatan untuk sahabat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menika doa kafaratul majlis. Insyaallah nanti mau doa menika Allah paring pangapunten kudu ada rasa yang kurang pas di antara kita pada saat kita duduk di majlis ini. Atau pulau berpilih bukan uji orang yang dengan pulau bisa dan cara cengkerahan pun kalau ada kesalahan di antara kita di majlis ini, insyaallah Allah bantu paling doa apa dan naik lepat tinggal lepat pulau sampai hidayah namun naik terus ini pelajaran bicara mencari Allah dan Rasulullah. Bila kau hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.